Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Adi Nardiah, Aisyah Aulia, Putri Nadia, Ruhil Kudsiyah, dan Sheila Inayah ingin mempresentasikan mengenai teori kognitivistik. Pengertian dari teori kognitivistik. Dalam teori kognitivistik, mengacu pada proses belajar daripada hasil dari belajar. Teori ini menekankan bahwa belajar merupakan suatu proses yang terjadi di dalam akal pikiran manusia. Pada dasarnya, belajar adalah suatu proses usaha yang melibatkan aktivitas mental yang terjadi dalam diri manusia sebagai akibat interaksi aktif dengan lingkungannya untuk memperoleh sesuatu perubahan dalam bentuk pemahaman, pengetahuan, tingkah laku, keterampilan, dan nilai sikap yang bersifat relatif dan berbekas. Untuk pemahaman mengenai teori kognitivistik menurut para ahli akan dibacakan oleh saudari Aisyah. Untuk screen dan waktu dipersilakan. Selanjutnya, menurut para ahli akan saya bacakan. Yang pertama, teori kognitivisme menurut Jean Piaget. Menurut Jean Piaget, teori kognitif disebut juga dengan teori perkembangan intelektual atau teori perkembangan mental, di mana perkembangan ini merupakan proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem syaraf. Semakin dewasa, susunan syaraf akan semakin kompleks sehingga kemampuannya makin meningkat. Dengan ini, belajar akan lebih berhasil daripada apabila disesuaikan dengan tahap perkembangannya. Piaget membagi proses belajar menjadi 3 tahapan, yaitu asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Asimilasi ialah proses pengintegrasian informasi baru ke struktur kognitif yang sudah ada. Akomodasi atau proses penyesuaian antara struktur kognitif ke dalam situasi yang baru, dan ekuilibrasi ialah proses penyesuaian yang berkesinambungan. Selanjutnya, perkembangan kognitif pada anak dibagi menjadi 4 tahap, yaitu tahap sensori motor pada anak usia lahir sampai 2 tahun, tahap preoperasional pada anak usia 2 sampai 8 tahun, tahap operasional konkret pada anak usia 7 atau 8 hingga 12 sampai 14 tahun, dan tahap operasional formal pada anak usia 14 tahun lebih. Yang kedua ialah teori menurut Brunner. Menurut Brunner, ketika mengajarkan sesuatu tidak perlu menunggu hingga anak mencapai tahap perkembangan tertentu. Yang terpenting ialah bahan pelajaran harus ditata dengan baik, maka sudah dapat diberikan pada siswa. Cara belajar ini ialah dengan memahami konsep, arti, dan hubungan. Dan model konsep belajar kognitif ini disebut belajar menemukan atau discovery learning. Menurut Brunner, perkembangan kognitif seseorang terjadi melalui 3 tahap, yaitu tahap enaktif, tahap di mana usia mengenali dan memahami lingkungan dengan observasi dan gerakan motorik. Yang kedua, tahap ikonik, melihat dunia melalui penglihatan gambar objek dan visualisasi verbal. Dan yang ketiga ialah simbolik, mempunyai gagasan abstrak yang dipengaruhi oleh kemampuan berbahasa dan logika serta melalui simbol. Untuk teori kognitivisme selanjutnya akan dibacakan oleh Sheila Inayah. Baik, yang ketiga teori kognitivisme menurut Ausubel. Menurut Ausubel, proses belajar terjadi jika siswa dapat mengaitkan pengetahuan yang dimilikinya dengan pengetahuan baru atau asimilasi. Proses belajar terjadi melalui tahap-tahap memperhatikan stimulus, memahami makna stimulus, dan proses mengaitkannya agar materi menjadi bermakna. Belajar dilakukan untuk memahami materi, sebab cara ini akan lebih bermakna daripada menghafalkan materi, sehingga informasi akan bertahan lama pada ingatan. Advanced Organizer adalah konsep atau informasi umum yang mewadahi seluruh isi pelajaran yang akan dipelajari oleh siswa. Siswa akan belajar lebih baik jika pelajarannya didefinisikan dan dipresentasikan dengan baik dan tepat melalui Advanced Organizer. Manfaat dari Advanced Organizer ini adalah menyediakan kerangka konseptual dari materi,
berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara yang sudah dipelajari dan yang akan dipelajari, dan dapat membantu siswa memahami bahan ajar dengan lebih mudah. Advanced Organizer ini berbeda dengan kesimpulan yang menekan pada inti-inti yang disajikan secara umum pada bagian akhir. Advanced Organizer berfungsi sebagai jembatan antara materi baru dan ide-ide yang sudah ada. Maksudnya membantu mengingat kembali informasi lama yang berhubungan untuk memahami pengetahuan baru. Yang keempat, teori kognitivisme menurut Gegna. Gegna mengungkapkan teori belajar yang berasal dari psikologi kognitif yang disebut teori pemrosesan informasi atau information processing theory. Menurut teori ini, belajar dipandang sebagai proses pengolahan informasi dalam otak manusia. Menurut Gegna, proses penerimaan informasi kemudian diolah sehingga menghasilkan hasil belajar. Dalam psikologi kognitif juga terdapat reinforcement. Jika dalam psikologi behavioristik, reinforcement berfungsi sebagai penguat respon atau tingkah laku. Dalam psikologi kognitif, reinforcement berfungsi sebagai penguatan atau feedback untuk mengurangi keraguan-raguan sehingga mengarah pada pemahaman. Selanjutnya, untuk kelebihan dan kelemahan akan dibacakan oleh Putri Nadia. Baik, terima kasih. Untuk materi kelebihan dan kelemahan akan saya sampaikan. Kelebihan dari teori kognitivisme yaitu pada metode pembelajaran yang menggunakan teori kognitivistik, sebagai dasarnya, pendidik hanya perlu memberikan dasar-dasar materi dan peserta didiklah yang mengembangkannya sehingga menjadikan peserta didik menjadi lebih kreatif dan mandiri. Dengan menerapkan teori ini, pendidik dapat memaksimalkan ingatan yang dimiliki peserta didik untuk mengingat materi yang diberikan karena teori ini menekankan pada daya ingat peserta didik. Selanjutnya yaitu karena pada teori ini, peserta didik yang mengembangkan materi yang diberikan pendidik sehingga dapat meningkatkan kemampuan dalam memecahkan masalah. Menurut para ahli, kognitif sama artinya dengan kreasi di mana membuat satu hal baru dari hal yang belum ada atau sudah ada. Maka, dalam metode belajar kognitif, peserta didik harus lebih bisa mengkreasikan hal-hal baru yang belum ada atau menginovasi hal yang sudah ada menjadi lebih baik lagi. Selanjutnya yaitu kelemahan dari teori kognitivisme. Pada dasarnya, teori ini menekankan pada kemampuan ingatan pada masing-masing peserta didik, sehingga kelemahan yang terjadi yaitu menganggap daya ingat semua peserta sama dan tidak dibeda-bedakan. Apabila dalam pengajaran hanya menggunakan teori kognitivistik sebagai metode pembelajarannya, maka peserta didik tidak akan mengerti sepenuhnya materi yang diberikan. Teori kognitivistik belum bisa digunakan pada semua tingkatan pendidikan. Lalu ada kalanya metode ini tidak memperhatikan bagaimana cara peserta didik dalam mengeksplorasi dan mengembangkan pengetahuan, karena pada dasarnya tiap peserta didik memiliki cara yang berbeda-beda. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ruhil. Kepadanya dipersilakan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang implikasi teori kognitivistik. Menurut Budiningsih, kegiatan pembelajaran mengikuti prinsip-prinsip berikut. Siswa bukan sebagai orang dewasa yang mudah dalam proses berpikirnya. Mereka mengalami perkembangan kognitif melalui tahap-tahap tertentu. Anak usia prasekolah dan awal sekolah dasar akan dapat belajar dengan baik, terutama jika mendengarkan benda-benda konkret. Keterlibatan siswa secara aktif dalam belajar amat dipentingkan, karena hanya dengan mengaktifkan siswa, maka proses asimilasi dan akomodasi pengetahuan dan pengalaman dapat terjadi dengan baik. Untuk menarik minat dan meningkatkan retensi, perlu mengkaitkan pengalaman atau informasi baru dengan struktur kognitif yang telah memiliki si belajar. Pemahaman dan retensi akan meningkat jika materi pelajaran disusun dengan menggunakan pola atau logika tertentu, dari sederhana ke kompleks. Belajar memahami akan lebih bermakna daripada belajar menghafal. Adanya perbedaan individual pada diri siswa perlu diperhatikan, karena faktor ini sangat mempengaruhi keberhasilan belajar siswa.
Adapun implikasi teori belajar kognitif dalam pembelajaran adalah dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, dorong siswa untuk berpikir tentang materi pelajaran dengan cara yang akan membantu mereka mengingatnya. Yang kedua, bantu siswa mengidentifikasi hal-hal yang paling penting bagi mereka untuk dipelajari dan berikan pengalaman yang akan membantu siswa memahami topik-topik yang mereka pelajari. Yang ketiga, kaitkan ide-ide baru dengan hal-hal yang telah diketahui dan diyakini siswa tentang dunia. Yang keempat, pertimbangkan kelebihan dan keterbatasan dalam kemampuan promosesan kognitif siswa pada tingkat usia berbeda. Dan yang terakhir, rencanakan kegiatan-kegiatan kelas yang membuat siswa secara aktif berpikir dan menggunakan mata pelajaran di kelas. Baik, sekian presentasi dari kelompok 3. Jika teman-teman ingin bertanya, bisa bertanya di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.